Kanita dari Pekanbaru ya? Iya. Wah, oke. Oke, sebenarnya sih Ana mau ngobrolin nih tentang era globalisasi saat ini. Apalagi kan kita nih sebagai kaum muda ya. Iya. Nah, gimana sih cara kita nanti tuh menghadapi atau menanggapi dari era globalisasi ini? Iya. Apalagi sekarang maraknya globalisasi itu kan membuat budaya asing masuk ke Indonesia nih. bener banget. Misalkan entah itu contohnya budaya barat, Iya. Jepang atau yang lain, atau yang lebih booming nih guys di dunia, yaitu salah satunya adalah budaya K-pop. Wow. Nah, menurut Kanita nih, gimana sih menurut Kanita tentang budaya K-pop sendiri itu gimana? Budaya K-pop tuh udah banyak banget ya sekarang, banyak banget sekarang kayaknya ngegemarin, kayaknya top one banget kayaknya buat sekarang ya. Apalagi dibuat buat kita nih yang kalangan muda sekarang, umur sekarang banyak banget enggak sih? Ya, apalagi kita dari kalangan cewek-cewek Iya, nggak para sih? perempuan. Wah, iya. Nah, perempuan tuh paling banyak kayaknya ya yang suka K-pop dibandingkan laki-laki sendiri gitu. Kalau buat si K-pop ini sendiri itu pengaruhnya tuh udah besar banget ya. Kayaknya hampir seluruh dunia orang udah pada tahu yang namanya K-pop. Nah, di K-pop ini sendiri itu tuh punya kualitas yang bagus banget di musik, drama, dan ya mungkin dari segi budayanya juga banyak banget yang tahu gitu. Nah, jadi kalau dari si K-pop ini, mereka itu kalau bikin musik video ya, kalau misalnya dari segi musiknya ini, itu mereka bikinnya itu emang bener-bener niat banget, bagus banget. Nah, Ber-effort lah ya. iya ber-effort Wah. banget gitu. Salah satu contohnya yang aku pernah nonton ini ya, itu ada di salah satu video mereka yang namanya Fake Love dari BTS ya, as know. Jadi di video Fake Love yang BTS itu, mereka itu ada salah satu scene dari videonya itu pakai efek api. Jadi apinya itu bukan cuma sekedar efek dari editan, tapi mereka itu benar-benar pakai api beneran yang di real situ gitu ya? benar-benar real api gitu buat di scene video musik mereka gitu. Jadi dibikin tuh benar-benar seniat itu buat cuma sekedar ibaratnya hanya untuk video, mereka bisa benar-benar yang benar-benar pakai api beneran. Terus yang ada salah satu scene mereka itu pakai untuk nenggelamin pakai air gitu. Itu mereka benar-benar pakai ngejeburin air, Ya, benar-benar di latar di air latar gitu ya? air gitu. Itu benar-benar pas waktu lihat, wow, ini benar-benar seniat itu ya bikinnya. Nah, itu dari segi musik videonya aja udah dibikin sedemikian rupa. Belum lagi dari albumnya. Kalau dari albumnya sendiri, kalau mereka itu ya bikin album bener-bener packagingnya aja itu bener bagus banget. Buat orang yang pertama kali lihat nih ya, buat pertama kali lihat albumnya sendiri, itu bakal dimanjain banget sama si albumnya, bener-bener yang dimana kualitasnya emang bener bukan seperti album musik biasa yang packagingnya tuh yang hanya dengan kotak, sudah kotak biasa. Ini bener-bener didesain sedemikian rupa ya biar si fansnya ini bener-bener wah, saya bener-bener dilayanin sama artis-artis saya gitu, ibarat kata ya. Teknik marketingnya tuh keren banget gak sih? Iya. Jadi kalau misalkan Ana lihat sih ya dari penjelasan Anti, kayaknya emang Anti tuh suka ya sama K-pop. Iya, pernah suka. Oh, pernah suka. Dan sekarang udah enggak. Tapi kalau pernah suka, berarti kalau pernah suka pun ada dong, berarti pernah lihat sisi positifnya. Iya. Apa aja sih sisi positifnya selain yang tadi Kanita sebutin? Mungkin dari sisi positifnya itu ada, Kanita kebetulan suka sama salah satu member dari BTS yang namanya tuh RM. Oh, RM ya, I know. Iya, namanya Red Monster. Kalau mungkin itu as we know itu nama aslinya Kim Namjoon. Jadi si Kim Namjoon ini dia itu leader dari BTS yang dimana dia juga di satu sisi dia yang emang sibuk banget
sama kehidupan dia sebagai idol, yang dimana bangunnya harus mungkin bangunnya tuh dari jam 3 subuh, terus yang harus emang training dan latihan dengan sedemikian rupa padatnya, itu bisa punya prestasi dalam akademiknya tuh yang emang wow banget. Nah, ibarat kata pinter banget dia dalam segi akademiknya. Terus di salah satu sisi dia juga jago bahasa Inggris. Nah, dan sampai dia itu jadi pembicara di PBB. Wah, iya. Really? Iya, benar-benar bicara di PBB. Iya, jadi dia hadir di salah satu konferensi. Sih, emang sempat viral kan ya? Iya, benar banget. Yang kalau nggak salah membicarakan tentang love yourself. Iya, benar banget. Dia membicarain tentang love yourself di konferensi PBB. Tapi honestly itu emang benar-benar menginspirasi banget. Inspirasi banget. Dan di situ jadi Kanitanya juga jadi ibarat kata terpacu buat semangat belajar. Maksudnya dengan dia sedemikian rupa yang sibuknya aja bisa belajar seniat itu dan bisa tetap berprestasi di akademiknya. Terus kalau dia juga jago bahasa Inggris, dan itu Kanita dari situ jadi tersemangat juga buat kayak mau juga deh buat belajar bahasa Inggris biar bisa ngomong sama RM. Terpacu gitu ya jadinya gitu. Selain jago bahasa Inggris, pernah jadi pembicara PBB, apalagi sih yang Kanita kagumin dari seorang RM? Dari seorang RM itu kalau misalnya dari apalagi mungkin dari semulti talent itu buat ya ibarat kata ya, idol itu dibuat sebagai seorang yang emang ibarat sempurna ya, kalau misalnya bisa dikatakan sempurna. Soalnya nih ya, mereka itu ibarat kata kalau dibandingkan sama artis Indonesia atau mungkin artis luar yang lainnya, itu mereka nyanyi bisa, nyanyi sambil dance bisa, jadi MC bisa, jadi atlet olahragawan bisa. Coba kita lihat artis Indonesia, yang bisa nyanyi ada, tapi yang nyanyi bisa nari juga belum tentu. Ada yang bisa nari ada, tapi apakah bisa nyanyi juga dan atau acting segala macamnya? Okay. Belum tentu juga. Apakah dia bisa jago dengan olahragawan juga? Belum tentu. Maksudnya kalau dari segi kualitas idolnya aja bisa terlihat dong kenapa orang bisa se-addicted itu, karena mereka memang punya kualitas di situ. Dari segi idolnya aja udah dibikin sedemikian rupa gitu. Jadi dari sini kelihatan sih guys, kalau cewek itu mengutamakan kualitas. Bener gak sih? Bener banget. Oke, tadi kan Kanita sendiri bilang ya kalau misalkan ia pernah suka, sekarang udah enggak. Wah, berarti kalau misalkan sekarang udah enggak, apa sih alasannya kenapa loh yang tadinya emang bener-bener sesuka itu, nyampe bener-bener tahu nih RM tuh gimana gitu. Sekarang kok bisa kayak ya udah perlahan meninggalkan gitu. Why? Itu pertama kan memang awalnya sukanya emang buat hiburan ya. Nah, di situ yang namanya senang, benar-benar senang banget sama K-pop. Ada satu waktu di mana di situ ngerasanya lost. Iya. Dalam arti apa nih? Dalam artian di situ tuh ada yang ngerasa kosong gitu, ibarat katanya tuh ada yang bikin hampa di situ. Di situ saat Kanita di mana emang Ana di situ ibaratnya ya fun aja, bahagia aja, senang aja dengan segala macam, walaupun emang lagi ibadah tetap jalan, ini segala macam tetap jalan, tapi kok dengan ketika menghadapi dengan musik ini kok kayak ada yang ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang ya ibarat kata ya bahagia, tapi kok ada sedikit yang bikin itu tuh hilang loh rasa bahagianya itu. Tapi emang kalian juga pasti pernah gak sih guys ngerasain kayak yang seneng nih di dunia, kita main, kita happy, kita have fun, enjoy. Tapi tuh kayak ada yang satu sisi tuh kayak ada ruang yang belum terpenuhi gitu. Ya kan pasti pernah ada yang ngerasa kosong, bahagianya kurang lengkap gitu. Wah. Nah,
dari situ emang ngerasa kosong. Terus di situ kayak ada perasaan yang ini harus ada yang dibenerin. Ibarat kata domir kita tuh berkata, hati kecil kita berkata kayak ini harus ada sesuatu yang diperbaiki gitu. Harus ada yang emang kita cari nih, apa sih sebenarnya yang harus diperbaiki dari kita. Nah, di situ Kanita pernah di salah satu guru hadis Kanita pernah ngomong kayak gini, man tasyabbaha qauman fahuwa minkum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, ketika itu Kanita emang belum sepenuhnya paham itu maksudnya apa sebenarnya sih gitu dengan hadisnya. Tapi pas Kanita setelah dipikir-pikir gitu, coba kita lihat kalau misalnya kita suka K-pop nih ya, ataupun mungkin kayak dramanya atau gimana, itu ibarat kata pasti ada lah ngikutin kayak ibaratnya anak ikutin bahasanya kayak ngomong annyeonghaseyo, hamsamida, kebawa gitu ya. Gitu kayak misalnya kebawa lah gitu. Jadi itunya walaupun emang sebenarnya itu boleh-boleh aja, maksudnya bukan hal yang salah karena cewek itu ya hanya bahasa gitu. Terus mungkin kita yang jadi ngikutin style pakaiannya atau mungkin dari makanannya, kayak misalnya kita kayak pengen deh makan ini kayak biar kayak orang Korea makan ramyeon, jjajangmyeon gitu-gitu kan. Penasaran gitu ya, jadi pengen nyoba, pengen ikutan juga. Nah, di situ sebenarnya makan makanannya ya oke-oke aja selama itu emang halal gitu kan. Ya nggak ada kesalahan, tapi coba kita lihat lagi. Sebenarnya kita nih mau ngikutin siapa sih gitu hidupnya, apakah emang mau ngikutin idol K-pop ini aja atau mungkin kita punya arah yang lain gitu. Ya udah saat itu Kanita mikir kayak gitu. Masih mikir kayak gitu, kayak ya udah kepikiran aja walaupun emang nggak directly, emang langsung ngelepas ya perlahan-lahan di situ. Ya udah dari situ karena emang punya kesadaran untuk untuk merubah itu ya perlahan jadi kayak tahulah ibarat katanya kayaknya harus ada yang diubah nih gitu. Mulai ada ketukan gak sih dari dia sendiri? Ya ketukan. Kita sebagai muslim punya tujuan yang lebih jauh dari mereka, lebih jauh dibandingkan yang hanya mereka yang sekedar untuk dunia. Tapi kok bisa-bisanya mereka yang buat dunia aja bisa seniat itu, yang bisa-bisanya bisa berkarya sedemikian rupa yang emang benar-benar bagus dan emang benar-benar mereka membuat kualitas yang berkualitas banget dan bisa-bisanya booming sedunia gitu. Coba kita lihat umat muslim sendiri. Ibarat katanya kita udah seberjuang itu nggak sih untuk yang namanya itu memperjuangkan buat tujuan hidup kita, buat kita sebagai seorang muslim. Ibarat dari situ juga mempertanyakan tujuan hidup kita buat apa sih? Apakah emang hanya sekedar untuk bahagia aja? Apakah bahagia kita hanya sampai di dunia aja? Atau mungkin kita punya kebahagiaan yang emang lebih jauh daripada itu? Nah, simpelnya di situ Kanita Ana sendiri berusaha buat tahu sebenarnya kita hidup buat apa sih. Nah, itu menjadi pertanyaan besar, tujuan hidup. Nah, tujuan hidup yang dimana yang selama ini kita kejar, dari yang selama ini kita lakuin, apakah udah sesuai dengan tujuan yang pengen kita dapetin? Apakah emang udah sesuai dengan apa yang emang kita ini pengen raih, yang katanya kita pengen raih surga gitu. Udah sesuai belum dengan kita yang selama ini masih nonton drama Korea, atau mungkin yang selama ini kita full time streaming dengan lagu-lagunya yang selama ini kita ingat dan kita hafal itu lagu-lagunya. Apakah itu menunjukkan kita emang seniat itu untuk mengejar tujuan kita? Pernah ngerasa wasting time gak sih saat ngelakuin itu semua? Pernah ngerasa wasting time banget, karena ya yang namanya nonton video itu, streaming video itu nggak mungkin cukup sekali nonton satu video terus udah, pasti lanjut kayak ya udah pengen lanjut ke episode selanjutnya deh, pengen tahu deh, pengen tagihan, dan lain lagi tagihan yang jadi addicted dari situ. Gitu. Jadi emang
mulai dari situ mulai paham, mulai sadar, mulai cari tujuan hidup kita tuh sebenarnya tuh apa sih hidup di dunia tuh. Buat mereka yang mungkin apa ya, untuk dunia aja bisa seniat itu, kok kita yang untuk akhirat malah belum ada niat, bahkan belum bisa melangkah kemana-mana. Iya gak sih? Ya, kebanyakan dari kita kayak gitu. Tapi banyak apa ya guys, jarang loh orang yang gak bisa ngambil kesimpulan sedalam itu. Wah, malam ini jadi bisa belajar nih sama Kanita. Oke, kalau misalkan Ana minta Kanita nih buat kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton, pesan Kanita apa? Jadi guys, Kanita pernah nonton di salah satu video ya. Itu isinya kayak gini. Ini ibaratkan Kanita aja ya yang jadi orang itu. Jadi di saat itu Ana lagi ada di di akhirat, ngelihat Rasulullah udah pergi. Terus Ana di situ ngejar Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah, kata Kanita saat itu. Terus Rasulullah pun berhenti, nanya ke Kanita, coba kamu bacain ayat Al-Quran aku sedikit aja. Terus Ana jawab, gak hafal Rasul. Di situ pun Kanita mulai perlahan mundur. Terus Rasulullah nanya lagi, coba kamu bacain hadis aku sedikit aja. Gak hafal Rasul. Dan di situ makin mundur lagi Kanita. Terus Rasulullah nanya lagi, coba kamu sebutkan sedikit tentang cerita aku sedikit aja. Gak hafal Rasul. Terus Rasulullah nanya, terus kamu umatku dari mananya? Di situ Rasulullah pergi. Terus Kanita bilang, mana ini selama ini idol-idol yang Ana banggakan? Mana yang selama ini idol-idol K-pop yang selama ini Ana sebut-sebut namanya? Mana yang selama ini idol yang saya selama ini tonton videonya 24 jam? Mereka kemana? Istilahnya kita di dunia udah ber-effort buat mereka. Jadi apakah itu setimpal dengan yang selama ini kita lakukan, dengan apa tujuan yang kita selama ini pengen cari?